as a friend. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah yang sedang ngurut janggut. Di sana juga terlihat anaknya yang berusia 10 tahun. Diketahui si ayah adalah seorang pendeta bernama Fallon. Selain menjadi pendeta, ternyata dia juga seorang ketua geng bernama The Dead Rabbit. Berlokasi di Five Point atau Simpang 5 kota New York tahun 1846. Pada hari itu, Fallon sedang mempersiapkan anak buahnya dan mereka akan melakukan pertempuran. Sementara di kubu lain, sebuah geng bernama The Butcher yang dipimpin oleh William Cutting atau sering disebut dengan nama Bill sedang menuju perjalanan ke lokasi yang sudah mereka tentukan, dan mereka merupakan kelompok pribumi. Sementara geng Fallon merupakan kelompok imigran yang berasal dari Irlandia. Karena adanya perbedaan prinsip pada kedua geng tersebut mengakibatkan tawuran pun tak bisa dihindari. Berbekal alat perkakas seadanya, tawuran pun dimulai. Di tengah tawuran tersebut, Bill berhasil menumbangkan Fallon. Mengingat salah satu ketua geng sudah tepar, Bill meminta semua orang untuk menghentikan tawuran. Setelah insiden itu dinyatakan Simpang 5 dikuasai oleh Bill beserta gengnya. Semua kubu Dead Rabbit nampak berduka, namun tidak dengan Mung yang tetap mengambil jatah bayarannya dari jas si pendeta. Mung ini adalah seorang centeng bayaran. Melihat si ayah tumbang, lalu si anak menghampiri ayahnya yang tengah sekarat. Kemudian, Bill meminta anak buahnya untuk menyerahkan si anak tersebut ke panti asuhan milik pemerintah. Si anak sempat mengambil pisau yang telah membunuh si ayah dan menyembunyikannya, walaupun pada akhirnya si anak berhasil ditewak. Enam 16 tahun kemudian si anak sudah beranjak dewasa dan diperbolehkan keluar dari tempat yang selama ini menampungnya bernama Hellgate House of Reform, dan nama Amsterdam dipakai oleh si anak sebagai namanya. Kini dia berniat kembali ke New York dan melemparkan Injil yang selama ini menjadi pegangannya, karena misinya akan melakukan balas dendam kepada orang yang sudah membunuh ayahnya. Kota New York sendiri saat itu sudah semakin padat oleh para imigran dari Irlandia, dan Amerika sendiri berada dalam kondisi ketika perbudakan sudah dihapuskan oleh Abraham Lincoln. Di sisi lain, Bill sedang dekat dengan wali kota New York dan diminta menjadi intelnya untuk mengatasi kekisruhan di kota tersebut. I can turn it against you. I understand, but we're talking. The people must be made to understand. Muscle to match our spirit. Kembali lagi ke Amsterdam atau akan kita sebut dengan nama Adam. Dia sudah sampai di dermaga dan menuju tempat masa kecilnya di persimpangan 5. Kini tempat itu sudah semakin padat dan kumuh. Adam kemudian menuju ke tempat di mana dirinya menyembunyikan pisau yang telah merenggut nyawa ayahnya. Tidak lama setelah itu, I said, who are you? What are you doing here? ya, dua orang preman tiba-tiba menyerang. Salah satu di antara mereka melihat sebuah medali yang dipegang Adam. Ternyata satu di antara mereka adalah teman masa kecil Adam yang bernama Johnny. Kemudian Johnny mengajak Adam mengelilingi persimpangan 5 yang dimana kondisi saat ini sudah bermunculan geng baru dari macam-macam etnis pendatang. Sementara geng The Dead Rabbit sendiri sudah diharamkan disebut lagi di sana. Di tengah perbincangan mereka, seorang wanita bernama Jenny menabrak si Johnny, yang tidak lain wanita tersebut adalah seorang pencopet. Sebagai pembelaan, Johnny bilang bahwa dirinya sengaja membiarkan barangnya dicuri, meskipun ya gondok lah pastinya ya. Because I do believe she lifted your timepiece. I let her take things all the time.
Tiba di suatu malam terjadi kebakaran sebuah rumah. Pada saat itu para petugas pemadam yang akan melakukan tugasnya malah dihalang-halangi oleh sekelompok polisi daerah. Melihat kesempatan itu, Johnny mengajak Adam untuk masuk dan mencuri makanan. Tidak lama kemudian, Bill datang dan mengusir para polisi sebagai bentuk pencitraan di depan masyarakat yang ada di sana. Saat itu Adam melihat Bill dan ingin sekali menghabisinya. Namun di tempat lain si Johnny yang kekeh ingin mengambil sebuah kotak musik terjebak di antara runtuhan dan Adam langsung berusaha menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, Johnny mengajak Adam menemui sekelompok preman agar mereka dibebaskan untuk beroperasi di wilayah tersebut. Namun hal itu berakhir dengan pertengkaran karena sogokan yang mereka berikan dianggap kurang. Tidak lama setelah itu datang seorang polisi korup yang meminta jatah pada kelompok tersebut. Polisi itu ternyata mantan pengawal pendeta Fallon. You know when folks start into saying to where the country's going to hell. Beberapa hari kemudian Adam menemukan sebuah fakta bahwa setiap tahun Bill selalu memperingati hari di mana geng mereka mendapatkan kemenangan dari geng ayahnya Adam. Mereka merayakan sebagai hari kejayaannya. Penyelenggaraan acara tersebut selalu dilaksanakan pada sebuah bar milik orang Cina. Di luar dugaan, ternyata etnis Cina pada masa itu juga tidak suka kepada Bill. Kemudian Adam merencanakan aksi balas dendamnya pada malam peringatan tersebut. Di hari berikutnya, Johnny mengajak Adam menemui Bill untuk mendapatkan kepercayaannya. Lalu mereka diberikan tugas untuk merampok sebuah kapal laut yang pada malam itu baru merapat di dermaga. Di malam harinya mereka lalu bersiap untuk melancarkan aksinya. Setelah sampai di atas kapal, Adam baru menyadari bahwa perampok lain sudah terlebih dahulu ke sana. Terlihat juga seorang polisi yang masih sekarat. Hal itu dimanfaatkan Adam untuk membawa si mayat pergi dari kapal dan berencana menjualnya untuk keperluan penelitian. Keesokan harinya mereka laporan kepada Bill. Terlihat Bill sangat puas dengan hasil kerja mereka. Namun tidak dengan salah satu anak buah Bill yang menganggap bahwa pekerjaan menjual mayat itu sangat rendah. Adam tidak terima dirinya direndahkan di depan Bill. Lalu dengan jurus congcorang andalannya, dia mengajak si anak buah untuk berduel. Beberapa hari setelah kejadian itu terlihat Adam sedang berjalan-jalan di tengah kota. Dia menemukan banyak perekrutan imigran yang akan dikirim ke perang sipil. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Jenny. Adam sudah mencoba untuk tetap waspada, namun karena si Jenny memiliki jam terbang yang tinggi, dia berhasil mencopet Adam. Menyadari medali peninggalan ayahnya dicuri, kemudian Adam mengejar si Jenny. Selama perjalanan, Adam sengaja memperhatikan aksi si Jenny. Dengan begitu mudahnya perempuan tersebut mendapatkan barang dari setiap orang yang dia temui. Hingga akhirnya Adam membuntuti Jenny menuju sebuah rumah milik seorang bangsawan. Di sana Jenny menyamar sebagai pekerja dan dengan leluasa dia bisa mengambil barang berharga si pemilik rumah. Lalu kemudian I'll have my medal back. Oh, Jesus! Go back to the... Make it quick. I don't know which one's yours. Setelah berhasil mendapatkan kembali barang miliknya, Adam mengajak si Jenny untuk pulang bersama. Ternyata dia mulai terkesan dengan setiap aksi si Jenny dan menawarkan untuk bisa bekerja sama dengannya. Namun Jenny menolak dan berkata bahwa dirinya lebih nyaman melakukan aksinya sendiri dan tidak butuh bantuan siapapun untuk bisa beraksi di seluruh kota New York. Setelah itu, hari demi hari Adam semakin dekat dengan Bill. Kemanapun Bill pergi, Adam selalu ada di sampingnya. Hingga di suatu tempat mereka sempat berpapasan dengan Mong.
Di suatu momen, Bill sempat mengajari Adam cara cepat menumbangkan lawan hanya dengan menggunakan pisau daging. Melihat hal itu, Johnny mulai takut kalau Adam melupakan misinya dan malah menjadi anak buah Bill. Namun Adam menegaskan kalau dirinya tidak akan melupakan misi itu. Di suatu hari, Adam dan Johnny diajak Bill menemui sang wali kota. Di hadapan Bill, si wali kota meminta untuk diadakan hukuman gantung yang bisa disaksikan oleh masyarakat agar pemerintahan yang sedang dipimpin olehnya terlihat kredibel untuk menutupi kejahatan yang semakin banyak di wilayahnya. Perihal korban dan alasan hukuman gantung, si wali kota menyerahkan tugas itu kepada Bill. Hari hukuman pun tiba dan dipilih beberapa orang yang akan dieksekusi dengan dakwaan yang dikarang-karang. Para wong cilik pun tentunya tidak berdaya. May God greet me as a friend. Beberapa hari kemudian diadakan sebuah parade dansa di sebuah bar. Saat itu Jenny yang terpilih menjadi ratu dan berhak memilih seorang pria yang akan menjadi partner dansanya. Setelah melewati si Johnny, akhirnya Jenny pun memilih Adam yang akan menjadi partnernya. Rupanya setelah kejadian kemarin, Jenny menjadi suka kepada Adam. Selesai acara dansa, mereka langsung mojok di sebuah gudang jerami. Sebelum bercocok tanam, Adam menemukan sebuah medali hadiah dari Bill. Rupanya si Jenny ini salah satu simpanan Bill. Mengetahui hal itu, Adam pun langsung mengusir Jenny. You're quicker than most fellas. Dalam sebuah acara teater, Bill ditemani Adam dan beberapa anak buahnya. Mereka datang untuk menikmati pertunjukan. Di sela-sela kericuhan, muncul seorang yang hendak menembak Bill. Namun dengan sigap, Adam berhasil melumpuhkan dan membunuh orang yang mengaku pembela kaum imigran tersebut. Sementara itu, Bill yang terkena tembakan di bahunya memberikan penghormatan kepada Adam atas tindakannya. Namun kejadian itu membuat konflik batin dalam diri Adam. Di saat ada orang yang akan membunuh Bill, dia justru menyelamatkannya. Kemudian, Mong datang menghampiri Adam yang kini sudah yakin bahwa dia adalah anak dari pendeta Fallon. Lalu, Mong memperingatkan Adam agar tidak salah dalam langkah. It means if you're not strong, you better be smart. Rombongan Bill kemudian kembali ke rumah bordil. Di sana terlihat Jenny sedang mengobati luka Bill. Setelah Jenny selesai memasang perban, dia kemudian kembali ke kamarnya. Saat itu Adam mengikuti Jenny, alhasil mereka pun bercocok tanam di sana. Tanpa mereka sadari, Johnny yang sudah lama suka kepada Jenny mengintip aksi mereka. Beberapa saat kemudian, Bill yang tidak bisa tidur menghampiri kamar Jenny dan memergoki Adam. Dia pun langsung terbangun. Namun karena aksinya di malam itu, Bill tidak keberatan kalau harus berbagi Jenny dengan Adam. Dia kemudian curhat kepada Adam tentang kejadian masa lalu ketika dirinya membunuh pendeta Fallon. Kalau saja di antara mereka tidak ada perbedaan prinsip, mungkin dia akan berdiri sebagai pemuja si pendeta. Bill juga sempat bercerita kalau selama ini dia tidak mempunyai anak. Maka dari itu, Bill akan mengangkat Adam sebagai anaknya. Untuk menghilangkan rasa simpatinya kepada Bill, Adam lalu berlatih melempar pisau yang akan dia pergunakan untuk balas dendam pada saat malam perayaan. Malam yang ditunggu pun akhirnya tiba. Sebelum acara dimulai, Johnny menghampiri Bill di belakang panggung. Didorong rasa cemburu kepada Jenny, dia menceritakan semua asal-usul tentang Adam serta rencananya yang akan dia lakukan pada malam tersebut. Singkat cerita, acara pun dimulai. Bill dipanggil naik ke atas panggung untuk menunjukkan atraksinya. Lalu dia memanggil Jenny naik ke atas panggung untuk menjadi targetnya. Beberapa kali Bill melempar pisau ke arah Jenny yang saat itu dia belum siap, seakan-akan hendak membunuh Jenny di depan semua pengunjung yang hadir. Selesai pertunjukan itu, tibalah acara puncak yang dimana Bill akan meminum segelas bir dengan kobaran api pada gelas tersebut. Lalu tiba-tiba This is...
Setelah kejadian itu, Adam disembunyikan oleh Jenny di dalam sebuah gua sampai dia benar-benar pulih dari semua lukanya. Beberapa hari berselang, Mong datang untuk menjenguk Adam. Saat itu dia menjelaskan ketika dirinya merogoh saku dari jas ayahnya, dia bukan mengambil uang atas bayarannya, namun mengamankan sebuah pisau cukur yang kelak akan dia berikan kepada Adam. Melihat pisau cukur tersebut membangkitkan kembali semangat Adam untuk kembali membalaskan dendamnya kepada Bill. Ketika Adam sudah kembali pulih dan bisa berjalan, dia kemudian pergi ke persimpangan 5 dan menggantungkan sebuah mayat kelinci. Lalu menggantungkan mayat si polisi korup mantan pengawal ayahnya yang sekarang sudah membelot kepada pihak Bill. Masa yang melihat aksi Adam pun mulai bangkit lagi semangatnya untuk melawan Bill. Beberapa geng asal Irlandia juga mulai merapat dan mendukung aksi Adam. Di suatu momen Adam mengetahui kalau Johnny yang telah membocorkan semua rencananya kepada Bill. Dengan berat hati Adam tidak ingin ada lagi pengkhianat dalam kubunya dan memutuskan untuk mengusir si Johnny. Lalu dia merapat lagi ke gengnya Bill. Namun bukannya diterima, si Johnny justru jadi korban Bill dan menggantungkannya di perempatan 5 sebagai balasan dari tindakan Adam. Tindakan itu dibahas lagi oleh Adam ketika dirinya menemukan anak buah Bill sedang berdoa dalam gereja. Perang antar geng pun kini sudah dimulai lagi. Bill bersama anggota gengnya mendatangi geng Adam, namun ternyata Adam sudah mempersiapkan hal itu. Di tempatnya berkumpul, Adam sudah berhasil mengumpulkan ratusan imigran. But we don't feel it move. The weapon most feared by our enemies. Mengetahui bahwa Adam bisa mengumpulkan massa sebanyak itu, si Bapak Wali Kota kemudian datang untuk mengajak bekerja sama. Adam mau bekerja sama asalkan sheriffnya harus dari orang Irlandia. Pak Wali Kota awalnya menolak karena menurutnya tidak ada orang Irlandia yang cocok mengisi jabatan tersebut. Lalu Adam mengusulkan satu nama dan dialah orangnya. Here. Without me looking as sober as my own grandfather. That's why I wanted you. Singkat cerita, pilkada pun dilakukan. Kedua kandidat dari partai yang bersaing melakukan kampanye di depan warga masing-masing. Karena pada saat itu warga Irlandia lebih dominan, alhasil Mong yang berhasil terpilih menjadi sheriff. Tidak terima dengan kekalahan itu, kemudian Bill mendatangi tukang cukur asgar langganan Mong dan mengajak Mong untuk berduel. Mengetahui Mong kini resmi menjadi pejabat, dia menolak ajakan duel Bill dan mengajaknya untuk berdiplomasi. Namun tiba-tiba Now you tasted my mutton. How do you like it, huh? You Irish bug bastard. Fortuna! Juvat! keesokan harinya dalam suasana duka, Adam beserta gengnya sedang mengiringi jenazah ke pemakaman. Di tengah jalan dirinya bertemu dengan Bill dan mengajukan tantangan duel. Tantangan itu diterima oleh Bill. Kabar tentang duel tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru New York. Saat itu kota New York sendiri sedang bergejolak tentang penolakan kaum imigran yang dipaksa untuk ikut wajib militer. Berita tentang duel dua geng tersebut pun semacam jadi percikan awal pemberontakan para imigran. Mereka meluapkan rasa amarahnya dengan menyerang kantor pemerintah serta menjarah rumah orang-orang kaya. The cops broke a few skulls. Di malam harinya terlihat Adam dan Bill sedang mempersiapkan diri untuk tawuran yang akan mereka lakukan keesokan harinya. Hari esok pun tiba. Sebelum tawuran dimulai, para warga sudah terlebih dahulu melanjutkan aksi mereka melakukan penjarahan dan menyerang kantor polisi. Di sisi lain, pihak militer langsung mengerahkan pasukannya hingga suasana chaos menghiasi seluruh penjuru New York dan mengiringi duel di Simpang 5 yang saat itu kedua kubu sudah saling berhadapan.
Dalam kepulan asap yang tebal, Adam masih berusaha mencari Bill yang kemudian datang dari arah belakang membacok dirinya. Tidak lama kemudian, sebuah meriam ditembakkan tidak jauh ke arah mereka. Hal itu membuat Bill terluka terkena pecahan dari ledakan. Melihat kesempatan itu, Adam langsung menikam Bill hingga akhirnya dia berhasil menumbangkan Bill dan dendam pun terbalaskan. Di akhir film diceritakan kerusuhan itu sendiri berlangsung selama 4 hari 4 malam dan menjadi momen yang paling gelap dalam sejarah kota New York. Mayat-mayat yang bergelimpangan sebagian dikubur secara massal, sementara Bill dimakamkan bersebelahan dengan kuburan ayah Adam di bawah jembatan Brooklyn, dan film pun berakhir.